di sebuah kampung yang hangat dan penuh kebersamaan. Hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raffi. Usianya 9 tahun, dan bulan Ramadan selalu menjadi bulan yang paling ia tunggu. Baginya, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang kebersamaan, kebaikan, dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Suatu sore sepulang sekolah, Raffi berjalan bersama sahabatnya, Bima. Matahari bersinar lembut, tidak sepanas siang tadi. Di pinggir jalan dekat sekolah, mereka melihat beberapa orang berdiri sambil membagikan makanan kecil kepada para pengendara yang lewat. Ada yang memberikan kurma, ada yang memberikan air mineral, dan ada pula yang membagikan QQ manis dalam kotak kecil. Itu apa? Ya, tanya Raffi penasaran. Itu bagi-bagi takjil, jawab Bima. Katanya untuk orang yang masih di jalan, supaya bisa berbuka tepat waktu. Raffi memandangi kegiatan itu dengan mata berbinar. Ia melihat seorang ibu tersenyum saat menerima sebungkus makanan. Seorang pengemudi ojek mengucapkan terima kasih. Berkali-kali, ada rasa hangat yang mengalir di hati Raffi. Ia membayangkan betapa senangnya jika bisa melakukan hal yang sama. Setibanya di rumah, Raffi langsung menceritakan apa yang ia lihat kepada ibu. Bu, Raffi mau bagi-bagi takjil juga. Boleh? Ya, tanyanya penuh harap. Ibu tersenyum lembut. Tentu boleh, nak. Berbagi di bulan Ramadan itu sangat baik, tapi kita harus merencanakannya dengan benar. Raffi mengangguk semangat. Ia tidak sabar untuk segera memulai. Malam itu, setelah salat tarawih, Raffi duduk bersama ayah dan ibu untuk berdiskusi. Mereka menghitung uang tabungan Raffi. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli beberapa bungkus kue dan air minum. Ayah menatapnya dengan bangga. Apakah kamu yakin ingin menggunakan tabunganmu untuk ini? Raffi mengangguk mantap. Iya ya, Raffi ingin teman-teman juga bisa merasakan senangnya berbagi. Mendengar itu, ayah dan ibu sepakat untuk menambahkan sedikit dana agar jumlah takjil yang dibagikan lebih banyak. Raffi merasa sangat bahagia. Ia merasa keinginannya didukung sepenuhnya. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Raffi mengajak Bima dan beberapa teman lainnya untuk berkumpul di rumahnya. Ia menceritakan rencananya untuk membagikan takjil bersama. Awalnya mereka terkejut, tetapi kemudian wajah-wajah kecil itu dipenuhi semangat. Kita bisa buat sendiri nggak? Tanya Sinta. Iya, kita bantu bungkusin, sahut Andi. Raffi tersenyum lebar. Ia tidak menyangka teman-temannya begitu antusias. Ibu pun mengizinkan mereka membantu membungkus kue dan menyusun botol air mineral ke dalam kantong plastik kecil. Dapur rumah Raffi sore itu dipenuhi suara tawa dan obrolan ceria. Saat mengikat plastik satu persatu, Raffi merasa hatinya hangat. Ia sadar bahwa berbagi bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang kebersamaan dalam prosesnya. Tangannya memang sedikit pegal, tetapi ia tidak peduli. Ia membayangkan wajah orang-orang yang akan menerima takjil itu. Menjelang pukul 5 sore, mereka berjalan bersama menuju pinggir jalan dekat masjid. Ayah Raffi ikut mendampingi agar semuanya berjalan aman dan tertib. Anak-anak itu berdiri berjejer dengan kantong takjil di tangan. Awalnya, Raffi merasa sedikit gugup. Ia belum pernah membagikan sesuatu kepada orang yang tidak dikenal. Namun, ketika seorang pengendara motor berhenti di lampu merah, Raffi memberanikan diri melangkah maju. Pak, ini untuk berbuka puasa, katanya dengan suara pelan namun jelas. Pengendara itu tersenyum lebar. Terima kasih, nak. Semoga jadi anak saleh. Ucapan itu membuat wajah Raffi berseri-seri. Ia kembali ke tempatnya dengan hati yang berdebar bahagia. Satu persatu, takjil mulai berkurang dari tangan mereka. Ada ibu-ibu yang tersenyum, ada bapak-bapak yang mengangguk, terima kasih. Bahkan, ada seorang kakek yang mendoakan mereka panjang lebar. Bima yang awalnya pemalu, kini terlihat bersemangat. Seru banget. Ya, bisiknya pada Raffi. Raffi mengangguk. Iya, rasanya beda. Takjil yang mereka siapkan akhirnya habis sebelum azan maghrib berkumandang. Anak-anak itu saling pandang dengan wajah puas. Mereka merasa bangga bisa melakukan sesuatu yang berarti. Namun kebahagiaan Raffi tidak berhenti di situ. Keesokan harinya di sekolah, Bu Guru memuji mereka karena mendengar kabar kegiatan berbagi itu dari
orang tua murid lain. Kalian sudah menunjukkan sikap peduli dan kerjasama yang baik, kata bu guru di depan kelas. Raffi merasa pipinya memanas karena malu sekaligus senang. Ia tidak menyangka tindakan kecilnya bisa memberikan dampak yang luas. Beberapa hari kemudian, Raffi kembali mengajak teman Temonia untuk berbagi. Kali ini mereka sepakat mengumpulkan uang saku masing-masing. Tidak perlu banyak, yang penting ikhlas. Mereka membeli kurma dan air mineral dalam jumlah lebih banyak dari sebelumnya. Sore itu, cuaca sedikit mendung. Angin bertiup pelan. Meski begitu, semangat mereka tidak surut. Raffi berdiri sambil memegang kantong takjil terakhir. Ketika seorang ibu berjalan kaki melewati mereka, Raffi menghampirinya dan menyerahkan takjil itu. Ibu tersebut tampak terharu. Terima kasih, Nak. Saya belum sempat beli makanan untuk berbuka. Raffi terdiam sesaat. Kata-kata itu membuatnya tersentuh. Ia baru benar-benar menyadari bahwa bagi sebagian orang, takjil sederhana itu bisa sangat berarti. Sepanjang perjalanan pulang, Raffi merenung. Ia merasa Ramadan kali ini berbeda. Ia tidak hanya belajar menahan lapar, tetapi juga merasakan kebahagiaan saat memberi. Ada rasa puas yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malamnya, saat berbuka bersama keluarga, ayah bertanya, "Apa yang kamu rasakan hari ini?" Raffi tersenyum lembut. Raffi senang. Ya, ternyata berbagi itu bikin hati jadi ringan. Ayah mengangguk karena saat kita berbagi, kita tidak hanya memberi makanan, kita juga memberi perhatian dan kepedulian hari-hari berikutnya. Kegiatan berbagi takjil menjadi kebiasaan kecil bagi Raffi dan Tumen Temonia setiap akhir pekan. Kadang jumlahnya tidak banyak, tetapi semangat mereka selalu sama. Mereka belajar bekerja sama, saling membantu, dan saling menyemangati. Menjelang akhir Ramadan, Raffi duduk di teras rumah sambil memandangi langit senja yang berwarna jingga. Ia teringat awal mula ide itu muncul. Dari rasa kagum melihat orang lain berbagi, hingga akhirnya ia sendiri merasakan kebahagiaannya. Ia menyadari bahwa berbagi tidak harus menunggu dewasa atau kaya. Dengan niat baik dan sedikit usaha, siapapun bisa melakukannya, bahkan seorang anak kecil seperti dirinya. Ketika azan maghrib berkumandang, Raffi tersenyum. Ramadan hampir berakhir, tetapi pelajaran tentang berbagi akan selalu ia ingat. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berbagi. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya. Di dalam hatinya, Raffi tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah saat menerima, melainkan saat melihat orang lain tersenyum karena kebaikan kecil yang ia lakukan. Dan dari situlah ia belajar bahwa berbagi takjil untuk teman-temannya dan orang-orang di jalan bukan sekadar kegiatan sore hari, melainkan langkah kecil menuju hati yang lebih peduli dan penuh kasih.